kita bicara tentang kehidupan ya, ada rasa bahagia, ada rasa menderita, ada kaya, ada miskin. Kalau menurut Mas Wahyu, apakah benar sih Mas Tuhan yang menciptakan kebahagiaan dan penderitaan itu? Tuhan yang menciptakan penderitaan dan kebahagiaan, yang merasakan, ya, yang menilai, yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah penderitaan ataupun kebahagiaan itu Tuhan apa manusia, Mas Yahya? Manusia yang mengatakan. Manusia. Ya. Kalau kita saja yang meyakini dan mengimani ya bahwasanya Tuhan itu adalah maha segala-galanya, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya lah pokoknya. Kira-kira apa iya? Cocok enggak kira-kira kalau Tuhan disebut maha pengasih, maha penyayang, tetapi Tuhan menciptakan ciptaannya ini, oh ini menderita, ini bahagia, ini kaya, ini miskin, kira-kira nyambung tidak? Tidak nyambung ya. Enggak nyambung. Tuhan ini adalah sumber daripada segala kehidupan yang ada, Mas Yahya. Artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, karena kita ada tentunya, dan akan kembali menjadi tidak ada lagi. Sebatas itu. Nah, kemudian kalau kita bicara dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian yang ada akan kembali tidak ada lagi. Berarti tugas kita yang sekarang ini ada, kita menjalankan ketika ada ini. Betul enggak? Betul. Artinya ketika kita hidup ini. Berarti apapun yang bisa terjadi ketika kita menjalani hidup ini, di dalam kehidupan kita, tentang baik dan buruk, tentang bahagia ataupun menderita, apalagi bicara tentang kaya dan miskin, itu sudah bukan lagi urusannya Tuhan. Tuhan hanya berada di dua sisi ini tadi. Dari tidak ada akan kembali menjadi tidak ada lagi. Dan ketika sudah ada yang di tengah-tengah ini, berarti ya ini tugasnya siapa? Tugas kita, Mas Yahya. Artinya kebahagiaan, penderitaan, hidupnya susah, mau kaya atau miskin, itu semua adalah ukuran daripada manusia. Ya artinya semua tergantung manusianya, Mas Yahya. Nggak ada Tuhan memberikan penderitaan, ya Tuhan memberikan kebahagiaan, tergantung kita mau yang mana dan kita mau atau tidak. Itu saja. Ya Mas, Tuhan kan memiliki sifat adil ya Mas ya. Nah, kalau memang benar Tuhan memiliki sifat adil, kenapa kok ada kaya, ada miskin Mas? Apakah Tuhan itu pilih kasih Mas? Sehingga orang-orang yang dilahirkan di keluarga kaya pasti akan menjadi kaya terus ya Mas ya. Sebaliknya untuk orang yang lahir di keluarga miskin, bahkan kasihan juga ya Mas ya kalau Tuhan pilih kasih. Nah inilah mungkin ketidakpahaman kita tentang kita memahami sesuatu hal, termasuk ketidakpahaman kita atau kekurang luasan wawasan kita tentang kita ingin mengenali, ingin mengetahui Tuhan yang sesungguhnya itu siapa. Kalau mungkin tahu tempat-tempatnya di mana, kalau mungkin tahu wujud-wujudnya seperti apa, karena tidak akan pernah ada yang mampu membuktikan itu. Betul enggak? Betul. Diakui, diimani, dirasakan keberadaannya, tetapi tidak ada yang tahu Mas Yahya bertempatnya di mana, kalau berwujud-wujudnya seperti apa, iya kan? Betul. Nah, itulah sebabnya kita tidak perlu mempelajari tentang Tuhan itu harus keluar. Keluar itu artinya kemana-mana tentang pengetahuan, tentang apa yang disampaikan oleh buku, tentang apa yang disampaikan oleh sebuah cerita. Tetapi justru belajarlah mengenal Tuhan, itu bukan dengan kita semakin keluar dari diri kita, melainkan kita semakin masuk ke dalam diri kita, Mas Yahya. Supaya kita ngerti gitu. Terlepas benar atau tidak, salah atau benar, tergantung daripada orang yang menilai, sudahlah biarkan. Tetapi kita mencoba merasakan itu sendiri di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita, Mas Yahya. Jadi mencari Tuhan itu nggak usah ke langit ketujuh, ya, tidak usah ke negara Belanda mungkin, negara Arab mungkin, tidak usah kemana-mana Mas Yahya.
Tapi mencari, mengenal, dan memahami Tuhan yang sesungguhnya itu dimulai dulu dari diri kita. Nah, kalau sudah begitu, maka kita akan mampu untuk mempelajari seluruh unsur kehidupan ini. Termasuk tentang kebahagiaan, tentang penderitaan, tentang kaya, tentang miskin, semuanya Mas Yahya. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau mempelajari di dalam diri kita. Kalau diwujudkan, ya kita ini wujud atau gambaran daripada Tuhan. Karena Tuhan nggak ada wujudnya Mas Yahya. Karena ada wadahnya lah Tuhan berwujud di seluruh jagat raya ini. Kalau nggak ada wadahnya, nggak akan berwujud Mas Yahya. Angin itu wujudnya seperti apa? Nggak akan tahu sampean. Tapi kalau sudah ada wadahnya, dengan cara apa kita mengetahui wadahnya angin? Ketika angin itu menerpa sebuah wadah atau sebuah wujud, barulah kita, oh anginnya besar. Betul enggak? Betul. Oh anginnya kecil. Karena ketika angin itu bersarang di sebuah media, disitulah kita bisa mengukur. Atas dasar apa kita mengukur besar atau kecilnya angin? Ya dari media tersebut. Kalau goyangnya mungkin pelan, berarti anginnya kecil begitu ya Mas Yahya ya. Bahkan menabrak atau bersarang di tubuh kita saja, kita bisa merasakan, wah anginnya kecil ya, silir ya. Wah anginnya gede ya. Sampai kadang kita berjalan pun sampai sempoyongan kalau anginnya gede. Betul enggak? Betul. Nah, demikian pula dengan Tuhan Mas Yahya. Jadi gambaran daripada Tuhan itu sebetulnya ya kita mempelajari diri kita ini loh Mas Yahya. Saya dengan Mas Yahya dan juga dengan teman-teman yang lain ini kan berbeda-beda ya Mas Yahya. Yang membedakan apanya? Wadahnya. Wadahnya. Isinya sama enggak? Yang disebut roh kehidupan ini atau nafas kehidupan kita ini sama enggak? Sama. Ada wujudnya enggak? Nggak ada wujudnya. Enggak ada. Bisa dirasakan? Bisa. Bisa. Kalau kita mau mempelajari tentang ketuhanan dengan kita masuk ke dalam diri kita, maka kita akan semakin mengenal dan mengetahui. Dan dari situlah kita bisa membedakan urusannya Tuhan ini urusan apa. Lah urusan kehidupan di dunia ini urusannya siapa. Jadi kita bisa memilah di situ Mas Yahya. Tuhan tidak ngurusi baik buruknya hidup kita. Sifat daripada Tuhan itu adalah sesuai dengan sangkaan. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang hidup kita Mas Yahya. Dan saya sudah sering menyampaikan ini. Makanya hidup kita ini adalah hasil atau buah daripada karya apa yang ada di pikiran kita. Dari situlah maka kita bisa menghidupkan sumber energi atau sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita. Yang kita yakini sebagai Tuhan Mas Yahya. Tidak usah mencari Tuhan di sana-sana. Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Jadi baik buruknya hidup kita, ya kembali. Semua ini yang menciptakan kita Mas Yahya. Manusia. Yang menciptakan ukuran kaya dan miskin manusia. Yang bisa menjadikan kaya ya manusia itu sendiri. Yang bisa menjadikan miskin ya manusia itu sendiri. Karena yang bikin ukuran manusia Mas Yahya. Demikian pula dengan penderitaan. Jadi orang itu menderita, yang merasakan ya manusianya, betul enggak? Betul. Yang membuat dia jadi menderita siapa? Ya manusia itu sendiri. Jadi semua ini yang menciptakan kita Mas Yahya, bukan Tuhan. Termasuk juga dengan masalah-masalah kehidupan yang lain. Katanya diuji sama Tuhan. Tidak ada. Mana ada Tuhan memberikan ujian. Semua ini tergantung kita. Makanya bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi ada baik, ada buruk. Apakah bisa kita hanya mengalami yang baik saja? Tidak akan bisa. Karena kamu tahu baik itu karena ada buruk. Coba kalau nggak ada buruk, mana bisa kamu menilai bahwa ini baik? Betul nggak? Betul. Istilahnya ada yang tidak bagus dan ada yang bagus. Dari mana kamu tahu adanya yang bagus ini kalau tidak ada yang tidak bagus? Artinya ada perbandingan, betul nggak? Betul. Sama kayak siang dan malam. Sama kayak laki-laki dan perempuan. Karena ada perbandingannya. Coba kalau semuanya sama Mas Yahya, nggak ada perbedaan. Sama semua. Bisa nggak itu disebut laki-laki atau perempuan? Nggak bisa. Makanya kalau ada yang tanya Tuhan itu laki-laki atau perempuan, tergantung. Tergantung wadahnya, betul nggak? Betul. Nah, perkara menjalankan kehidupannya, tergantung yang memiliki hidup. Yang punya wadah ini siapa? Nah sekarang yang punya wadah manusia. Mau dibikin seperti apa hidupnya manusia ini ya tergantung manusianya.
Yang punya wadah hewan. Mau dibikin seperti apa ya tergantung hewan itu. Tetapi karena kita hidup kompleks di jagat raya ini, berbagai macam bentuk wujud ini tadi, berbagai macam sifat, ya tergantung bagaimana kita semua yang menjalankan kehidupan ini. Lebih-lebih kita mengakui, kita meyakini bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Nah, katanya begitu. Artinya apa? Lengkap sudah antara pikiran dan juga hati kita. Jadi kita satu-satunya makhluk yang bisa mempertimbangkan itu. Yang lainnya tidak punya pertimbangan, Mas Yahya. Hanya berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran saja. Iya, jadi sebenarnya ujian hidup kemudian takdir yang akan terjadi dengan kehidupan manusia itu adalah ciptaan manusia itu sendiri ya Mas. Nggak ada campur tangan Tuhan dalam takdir kita ya Mas ya. Sangat jelas sekali Mas Yahya. Kalau kita belajar tentang kehidupan ini, misalkan begini. Mas Yahya pergi ke sumber mata air. Ada di situ Mas Yahya nemu di sumber itu, nemu es jeruk, nemu susu, nemu kopi, nemu teh gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya Mas Yahya. Ya. Nemu air es gitu, ada nggak? Nggak ada. Air jus atau air apapun itu ada nggak kira-kira? Nggak ada Mas. Nggak ada ya Mas Yahya. Kalau di dalam sumber, artinya air itu tawar, betul nggak? Betul. Tawar, nggak berasa, bahkan juga nggak berwarna, dan juga tidak berbau, betul tidak? Betul. Tetapi air itu bisa diolah menjadi berwarna, menjadi berasa, artinya ada rasanya, dan menjadi ada baunya. Apakah itu terjadi karena sumbernya yang membuat? Mohon maaf ini. Ayo. Iya. Enggak ya? Tidak. Artinya tergantung siapa? Tergantung yang mengambil air itu. Betul enggak? Betul. Jadi air ini mau diolah menjadi air apa? Bahkan enggak usah bicara dikasih rasa, dikasih warna, atau dikasih bebauan Mas Yahya. Diambil, ditaruh di wadah saja namanya sudah berbeda. Betul enggak? Kalau Mas Yahya ngambil di sumber, menggunakan gayung, di dalam gayung jadi disebut air apa? Air gayung. Air gayung. Demikian seterusnya ketika air itu ditaruh di suatu tempat, di wadah, misalkan di kolam, jadi air kolam. Betul enggak? Betul. Demikian pula kalau kita mau bicara memprosesnya menjadi air kopi, tinggal dicampur begini, kasih kopi, kasih gula jadi kopi. Betul enggak? Betul. Oh, mau dijadikan sirup, tinggal dibikin, dikasih warna. Betul enggak? Betul. Tapi kalau itu semua sudah selesai, kita bikin, kemudian kita kembalikan lagi ke tanah, dan akan kembali lagi ke sumbernya, kira-kira bisa nggak? Jadi air kopi lagi, jadi air sirup lagi? Jadi murni lagi yang Jadi jelas, murni ya. lagi. Jadi dari yang sederhana itu kita bisa juga mempelajari hidup kita, Mas Yahya. Kita ini juga berawal dari sana. Betul enggak? Betul. Dari sumber kehidupan yang tadinya tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebetulnya ada, tapi tidak diakui keberadaannya karena nggak ada tempatnya, Mas Yahya. Betul enggak? Betul. Karena sudah ada yang mengetahui ada tempatnya, dimanfaatkan baru diakui. Betul enggak? Jadi kehidupan kita ini sejatinya mulai dari kita terlahir itu ya gitu, murni, suci, bersih, bening, Mas Yahya. Belum terkontaminasi apapun. Barulah setelah menjalani hidup ini, wah, kita sendiri yang bikin kotor, Mas Yahya. Kita sendiri yang merubah. Bahkan ada juga yang bentuknya dirubah, bentuk daripada wadahnya. Akhirnya isinya jadi berubah juga. Nah, kalau kita bicara isinya, jadi bagus, jadi tidak bagus, jadi enak, jadi tidak enak. Apakah karena sumber ini tadi? Bukan. Bukan. Karena siapa? Ya karena manusianya, betul enggak? Betul. Jadi kalau kita bicara tentang kebahagiaan, tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang apapun yang kita jalani di dalam hidup ini, bukan urusannya Tuhan, Mas Yahya, tapi urusan kita sendiri. Karena apa? Sejatinya Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Makanya belajar dulu masuk ke sana untuk mengerti, untuk mengenal. Dari situ kita bisa kembangkan ke segala macam, termasuk bagaimana kita mempelajari tentang agama, bagaimana kita mempelajari tentang kehidupan yang sesungguhnya ini seperti apa gitu, Mas Yahya.
Kalau ada orang menderita katanya karena diuji Tuhan, itu bodoh. Penderitaan itu datang ya karena dirimu sendiri. Menderita itu bukan hanya karena miskin saja, juga bukan loh Mas Yahya. Banyak orang yang katanya secara ukuran manusiawi itu kaya karena punya banyak uang, tapi sebetulnya dia menderita. Ya banyak. Jadi semua kembali kepada kita. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan, menjalani hidup ini dengan selaras antara pikiran dan hati kita, untuk kita bisa mencapai seperti apa yang kita ingin rasakan di dalam hidup ini, termasuk tentang kebahagiaan. Karena bahagia itu nggak melulu tentang uang juga. Nah, ada banyak hal Mas Yahya. Penderitaan juga bukan selalu tentang kita nggak punya uang. Ada banyak hal juga yang bisa membuat kita menderita. Jadi semua tergantung kita. Ya, adanya ujian, cobaan, kebahagiaan, semua tergantung kita. Kita yang membutuhkan itu, dan kita yang harus menjalankan itu, dan kita yang harus mewujudkan itu. Apapun itu Mas Yahya.